Di tengah pusaran konflik rumah tangga Desiree Tarigan dan pengacara Hotman Sitompul yang semakin memanas, kuasa hukum Desiree yakni Hotman Paris mendapatkan sebuah piagam penghargaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Lantas, apa yang menjadi dasar Komisi Nasional Perlindungan Anak secara khusus menganugerahkan sebuah piagam penghargaan untuk pertama kalinya kepada pengacara top tanah air Hotman Paris? Meski tengah menjadi perbincangan karena menangani kasus konflik rumah tangga pasangan Desiree dan Hotman Sitompul, Hotman Paris tetap memberikan perhatian besar terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak. Bahkan, yang masih terngiang di ingatan publik ialah kasus tewasnya Angeline di Bali. Demi mengungkap kebenaran penyebab kematian Angeline, Hotman pun harus terlibat perdebatan sengit dengan pengacara Hotman Sitompul yang pada saat itu menjadi kuasa hukum Margriet. Hal itulah yang membuat Hotman Paris mendapat apresiasi khusus dari Komnas Perlindungan Anak. Dan di balik kemewahan dan penampilan yang glamor, sosok Hotman Paris begitu dekat dengan masyarakat. Meski memiliki jam terbang yang tinggi, Hotman tetap meluangkan waktunya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum darinya. Bahkan, lewat kedai kopi Johnny, Hotman Paris pun mengaku telah sukses membantu banyak orang secara cuma-cuma. Lantas, adakah kasus yang terjadi pada anak-anak juga sukses ditangani Hotman Paris di warung kopi Johnny? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik rumah tangga Desiree Tarigan dan Hotman Sitompul masih berlangsung dengan babak-babak baru yang mengejutkan masyarakat. Dan di tengah pusaran konflik rumah tangga Desiree Tarigan dan Hotman Sitompul yang semakin memanas itu, nama Hotman Paris kembali menuai pujian publik. Ya, tepatnya 10 April 2021, Hotman mendapat sebuah piagam penghargaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Aris Merdeka Sirait mengaku bahwa Komisi Nasional Perlindungan Anak memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Hotman Paris lantaran telah memberikan perhatian yang begitu besar dalam menangani kasus yang menimpa anak-anak Indonesia. Menariknya, Hotman Paris menjadi pengacara pertama yang menerima secara langsung piagam penghargaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Maka seperti inilah detik-detik Hotman Paris menerima piagam penghargaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ya, ini atas dedikasi beliau dan kepeduliannya terhadap perkara-perkara pelanggaran hak anak di Indonesia. Ini penghargaan yang sangat khusus bagi sahabat saya Hotman Paris Utapya. Terima kasih. Tentunya dengan apa yang kami berikan itu supaya menjadi inspirasi ke lawyer-lawyer muda yang punya kemampuan untuk memberikan pertolongan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan membutuhkan pertolongan hukum. Itu sebenarnya titik beratnya ya. Baru pertama ini nggak ada lawyer-lawyer lain. Poinnya beliau ini adalah fokus utamanya itu sebenarnya bukan untuk agar saya happy dikasih penghargaan, tapi adalah simbolik mendorong orang lain agar juga mau berbuat membela anak-anak. Itu maksudnya simbolik gitu loh. Ya, saya Hotman Paris mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Komnas Perlindungan Anak ya yang hari di sini lengkap. Saya kira ini adalah contoh bahwa mereka benar-benar melaksanakan tugasnya, bukan hanya langsung melindungi anak tapi juga memperluas agar masyarakat lain ikut juga memberikan perhatian untuk perlindungan anak, to encourage people gitu loh ya. Mereka tidak terlalu menonjolkan, aku sudah melakukan ini, aku tidak melakukan ini, tapi justru mereka mendorong orang, membujuk orang agar berbuat baik terhadap anak. Itu adalah suatu sifat yang bagus dari pimpinan Komnas Perlindungan Anak.
tidak menonjolkan jasa-jasa saja, tapi malah mendorong orang agar berbuat hal yang sama. Dikenal sebagai salah satu pengacara top tanah air, banyak prestasi bergengsi yang telah diraih Hotman Paris. Berbagai kasus besar, baik nasional maupun internasional, telah ditanganinya hingga melambungkan namanya sebagai salah satu pengacara dengan prestasi yang gemilang. Menyabet deretan prestasi gemilang serta keberhasilan di berbagai kasus yang ditanganinya, tak membuat Hotman Paris lupa diri. Sosoknya yang apa adanya membuatnya tetap rendah hati. Bahkan, untuk menerima penghargaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, Hotman Paris mengaku sempat kabur. Maka, seperti inilah curahan hati Hotman usai menerima piagam penghargaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Jujur, waktu beliau ini WA saya memberitahukan, saya ini sifatnya agak beda. Saya kalau ditawarkan sesuatu penghargaan, akunya kabur. Ya, serius gua. Saya nggak suka, jujur aja. Saya nggak suka dipuji-puji secara formal. Itu tabiat saya. Iya benar kan? Betul, betul. Saya bilang, udah dari 2 minggu lalu. Iya, ya? Betul. Saya undur lagi. Dalam praktek pengacara, ada banyak oknum yang memang bikin LBH itu bukan karena dia mau mengabdi, karena belum laku jadi pengacara atau mencari nama, ya kan? Kalau saya kan apa adanya gitu loh. Saya udah top sebagai pengacara bisnis, karena kantor saya sudah dekat rumah, saya suka nongkrong di warung kopi Joni. Akhirnya banyak masyarakat datang dan artis, ya udahlah sukarela, bukan lagi mencari popularitas. Saya kaget, saya suka bertanya apa pantas. Ya saya udah bilang, satu sifat saya itu tidak begitu suka disanjung-sanjung formal. Apa pantas? Saya bilang, ya kalau makanya setiap dia SMS lama gue jawab. Kalau penghargaan dari Komnas seperti ini baru, tapi kalau penghargaan dalam dunia bisnis sudah ratusan. Dari seminar, dari mana-mana udah ratusan. Tapi yang pengabdian seperti ini dari Komnas HAM ya baru kali ini gitu. Sejak menangani kasus konflik rumah tangga Desiree Tarigan dan Hotman Sitompul, Hotman Paris pun dan Hotman Sitompul beberapa kali saling melempar sindiran. Namun ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya, perdebatan Hotman Paris dan Hotman Sitompul pun pernah terjadi ketika keduanya menangani kasus Angelin pada tahun 2015 silam. Saat itu, Hotman Paris sebagai kuasa hukum Agus Tai, pria yang menjadi tersangka pembunuh Angelin. Sedangkan Hotman Sitompul jadi kuasa hukum Magriat selaku ibu angkat Angelin. Debat argumen pun kerap terjadi selama persidangan itu berlangsung. Dan pada akhirnya kasus tersebut dimenangi oleh Agus Tai dan pengadilan menjatuhkan Magriat vonis hukuman penjara seumur hidup. Terlepas dari itu, perhatian besar Hotman Paris terhadap kasus Angelin inilah yang menjadi cikal bakal Komnas Perlindungan Anak memberikan apresiasi yang besar terhadapnya. Sebagai sahabat lama, sebenarnya kawan-kawan, keperkenalan kami itu dimulai dari ketika Pak Hotman itu membela satu kasus di Jakarta International School pada saat itu. Lalu berlanjutlah kami bersama-sama untuk membela kasus kematian Angelin di Denpasar. Sangat luar biasa karena Pak Hotman memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perkara anak itu yang menjadi viral pada saat itu dan mendunia kasus kematian Angelin yang di sana akhirnya Pak Hotman dengan sukarela dengan kapasitasnya sebagai ahli hukum membela seorang pembantu yang diduga ikut terlibat di dalam kematian Angelin. Tapi akhirnya dari ancaman hukuman berat itu berhasil menjadi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Artinya bahwa pendekatan hukum yang dilakukan Pak Hotman Paris ini sungguh luar biasa untuk kasus-kasus anak. Karena itu tadi saya berkenalan sejak awal bahwa beliau peduli dengan persoalan anak. Ingat betul kasus Jakarta International ya, JIS itu kan heboh. Beliau juga adalah hadir di tempat itu. Lalu kasus Angelin yang mendunia ya, karena itu terjadi tipu muslihat
bahwa seolah-olah itu meninggal karena anak itu kabur dari rumah, tetapi ternyata prakteknya anak itu mengalami kekerasan mengakibatkan meninggal dunia oleh ibu tirinya. Ibu tirinya Dihukum seumur hidup. Itu Ibu tirinya yang akhirnya dituduh membunuh dibela oleh Hotman Sitompul. Selain membantu kasus hukum yang terjadi terhadap anak, Hotman Paris juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Tidak hanya suka memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, Hotman Paris juga kerap membantu anak-anak Indonesia lewat donasinya yang disalurkan melalui Lembaga Komnas Perlindungan Anak. Meski tak banyak yang mengetahuinya, namun yang pasti perhatian dan keseriusan Hotman menangani persoalan anak di Indonesia ini pun telah terbukti nyata. Kemudian yang mendasar lagi adalah di dalam situasi COVID-19 dimulai awal Maret tahun 2020, beliau tergerak hatinya untuk bersama-sama dengan Komnas Perlindungan memberikan bantuan kebutuhan dasar untuk anak-anak. Yang selama ini adalah kebutuhan dasar untuk orang dewasa. Beliau lebih pada anak-anak itu. Itu beberapa kali diberikan beliau dengan cuma-cuma. Walaupun jumlahnya nggak seberapa. Iya, tapi prihatin itu kan gitu. Ya. Lalu kemudian cerita-cerita tadi itu bahwa bukan saja di Kopi Joni, dimanapun seperti apa yang disampaikan itu patut diapresiasi. Anda melakukan itu patut saya apresiasi supaya apa, bahu-membahu memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Itu sebenarnya latar belakangnya. Tapi sekaligus walaupun ya sebenarnya saya satu kampung dengan beliau. Lalu kasus-kasus hukum lain yang ada di Kopi Joni, di mana, di tempat di mana, itu juga adalah kasus-kasus hukum yang melibatkan orang-orang dewasa yang membuat anak-anak menderita dan sebagainya, juga diberikan perhatian oleh Pak Hotman Paris. Saya kira ini semua orang tahu ya bahwa pemberitaan itu sangat luar biasa. Semua orang yang datang dibantu dan sebagainya, dan itu semua pro bono. Itu artinya apa? Patut untuk diberikan apresiasi kepada beliau karena memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan-persoalan anak. Lalu kasus-kasus hukum lain yang ada di Kopi Joni, di mana, di tempat di mana, itu juga adalah kasus-kasus hukum yang melibatkan orang-orang dewasa yang membuat anak-anak menderita dan sebagainya, juga diberikan perhatian oleh Pak Hotman Paris. Saya kira ini semua orang tahu ya bahwa pemberitaan itu sangat luar biasa. Semua orang yang datang dibantu dan sebagainya, dan itu semua pro bono. Itu artinya apa? Patut untuk diberikan apresiasi kepada beliau karena memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan-persoalan anak. Itulah sebenarnya dasar dari Komnas Perlindungan Anak, memberikan apresiasi ya, apresiasi kepada Pak Hotman Paris Hutapea ini, supaya ini menjadi inspirasi dari lawyer-lawyer muda, supaya memberikan perhatian juga ketika ada anak-anak menjadi pelaku maupun jadi korban dari konflik dengan konflik hukum dan sebagainya. Dikenal sebagai salah satu pengacara kondang tanah air, Hotman sering mendapat klien dari kalangan atas seperti konglomerat. Tak pelak, Hotman pun kerap mendapatkan honor fantastis dari setiap perkara yang ditanganinya. Meski demikian, Hotman Paris juga suka menolong orang-orang kecil dengan memberikan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat yang membutuhkan, yang biasa ia lakukan di Kopi Joni. Yang mengejutkan, di Kopi Joni tersebut Hotman beberapa kali memecahkan kasus ketidakadilan yang terjadi pada anak di bawah umur. Maka seperti inilah pengakuan Hotman tentang beberapa kasus yang pernah ia bantu selama di Kopi Joni. Mungkin Pak Sirait agak lupa, yang kasus anak di Kopi Joni itu banyak banget yang sudah saya tolong. Contoh, saya pernah, sudah jam 11 nih, saya udah mau pulang hari Sabtu, hari Minggu malah, tiba-tiba ada cewek umur masih kecil, 14 kali ya, berpakaian jilbab, tiba-tiba peluk kaki saya, ya. Ternyata dia akhirnya balik lagi saya ke Kopi Joni, ternyata dia diperkosa oleh kakak pengawas pramuka, dan kebetulan bapak dia berlayar, sehingga tidak ada yang melindungi dia. Saya tanya, berapa kali kau? Sampai 17 kali. Kok bisa diperkosa 17 kali? Saya bilang,
Ternyata waktu diperkosa pertama, divideokan. Dan dibikin seolah-olah mau sama mau. Sehingga setiap diajak lagi, awas gue sebarin katanya kan. Akhirnya begitu saya viralkan, mulai bicara dengan Polres Jakarta Utara. Polres Jakarta Utara mulai agak sedikit bertanya, ini kalau kita pakai pemerkosaan berat. Akhirnya saya bilang pakai anak di bawah umur, pencabulan anak di bawah umur, 9 tahun penjara. Satu lagi, saya kan renangnya selalu jam 4 subuh. Ada tiap pagi seorang ngaku ibu-ibu, tiap pagi WA saya minta tolong anak saya gini. Saya biasanya tidak meladeni kalau yang dari WA. Tapi karena saya lihat ketekunan ibu ini tiap pagi DM saya, akhirnya saya bilang, oke Bu, datang ke Kopi Joni. Jam 7 pagi saya bilang. Itu sudah hampir 3 bulan dia cari saya terus. 2 bulan lah. Akhirnya ternyata pengaduan dia itu, putri dia umur sekitar 19-an, semula diajak bekerja di suatu restoran, ternyata dipakai untuk tempat pijit plus. Dan setiap pagi di drop ke tempat-tempat, dikawal oleh bodyguard, digembok di mobil box. Dan ternyata salah satu tempat itu di Kelapa Gading, panti pijit plus. Dan yang mengharukan, ibu ini kenapa nangis? Katanya putrinya ini pendarahan, tapi nggak boleh pulang. Kan putrinya ini masih punya handphone, nggak boleh pulang, harus melayani laki-laki minimum 5 sehari. Hidung belang. Dia cuma dapat 150.000 sekali melayani. Akhirnya langsung saya viralkan dari handphone saya. Kebetulan Polsek pun dekat ke Kopi Joni. Halo Bapak Kapolsek Kelapa Gading, begini saya bilang. Nggak nyampe setengah jam, Polsek datang. Terus ditanya di mana tempat peti-petinya. Cuma 200 meter. Langsung jemput, dalam 2 jam anak itu udah kembali utuh. Ada satu lagi, ibu datang ke saya, anaknya, bapaknya katanya masih ditahan walaupun laporan sudah dicabut. Anak-anaknya nggak bisa lihat bapaknya katanya kan. Saya viralkan, ya. Besoknya saya dihubungi salah Kapolresnya. Nenek, sorenya bebas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.